Shalom Alehem, Besem, Yesua Hamasiah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan Juginsu Official Channel. Di pagi yang baik ini, saya ingin berbagi satu renungan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62 dengan judul bahaya jika jauh dari Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, di mana pandemi masih dihadapi oleh bangsa ini, banyak krisis yang dihadapi oleh manusia. Oleh karenanya, saya mau berbagi satu firman Tuhan yang saya pikir dan saya rasakan hari-hari ini perlu sekali kita pahami. Jika kita jauh dari Yesus Kristus, maka suka atau tidak suka, sebenarnya kita ada dalam kondisi bahaya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamati lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tapi Petrus berkata, "Bukan aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu, dari perikop ini kita dapat melihat bahwa setelah Tuhan Yesus ditangkap, maka murid-murid itu pergi dan lari menjauhi Yesus. Ada satu murid yang tetap mengikuti Yesus, hanya saja dia mengikuti dari jarak yang jauh. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Petrus ini? Apa dampaknya kalau kita mengikuti Yesus dari jauh dan bukan dari dekat? Yang pertama dikatakan Petrus mengikut dari jauh. Lukas 22 ayat 54 tadi berkata, lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Apa akibatnya kalau kita mengikut dari jauh, Bapak Ibu? Ketika kita mengikut Yesus dari jauh dan tidak tinggal di dalam Yesus, maka kita sedang dalam bahaya. Ini harus kita pahami, ya. Kita sedang dalam bahaya. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi jelas, ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Dari kedua firman ini kita tahu bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita terancam. Dan di luar Yesus kita tidak dapat berbuah. Hanya di dalam Yesus lah kita dapat berbuah. Itu kenapa dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan kita harus berhati-hati jika kita, ya, merasa kita ini berdiri teguh, bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Hati-hatilah supaya kita jangan jatuh. Karena jelas di luar Yesus kita ini tidak ada apa-apanya. Ini renungan yang harus kita pahami.
Yang kedua, Petrus berkumpul dan ada di tengah-tengah orang tidak percaya. Dalam Lukas 22 ayat 55 dikatakan, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ya, di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ketika Anda jauh dari Yesus, lalu Anda berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, maka Anda akan berada dalam ancaman dan intimidasi yang bisa merusak iman Anda. 1 Korintus 15 ayat 33-34 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dalam pergaulan jika Anda jauh dari Tuhan. Maka kebiasaan baik yang sudah ada dalam dirimu pun bisa akan hilang, bahkan berganti dengan kebiasaan buruk. Ketika engkau menjauh dari Tuhan dan engkau mendekat dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu kenapa dikatakan, ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati ketika Anda berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga apa yang bisa kita pelajari? Dikatakan Petrus menerima tuduhan dan intimidasi, ya. Jadi Lukas 22 ayat 56 dikatakan, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Jadi setelah Petrus duduk bersama-sama, ya, lalu Petrus mulai menghadapi yang namanya tuduhan dan intimidasi. Ketika Anda jauh dari Yesus, maka Anda akan mendapatkan berbagai ancaman dan tuduhan yang bisa menggoncang imanmu, bahkan tekanan-tekanan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi Bapak Ibu, jelas sebagai orang Kristen, maka kita diutus di tengah-tengah serigala yang kejam dan mengancam. Domba pasti akan menjadi makanan empuk bagi serigala jika orang Kristen jauh dari gembala itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi sebaliknya, orang Kristen akan aman jika selalu dekat dengan gembala yang baik itu. Walaupun di dalam perumpamaan dikatakan Yesus mengutus kita seperti anak domba di tengah-tengah serigala, Bapak Ibu, domba itu termasuk binatang yang lugu, yang bodoh, Bapak, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ya, jadi kalau dia ada di tengah serigala, itu pasti makanan empuk. Tapi Tuhan mengatakan kita ini diutus di tengah-tengah serigala. Apakah kita akan mati konyol? Tidak. Caranya satu saja Bapak Ibu. Kalau kita mau aman, kita selalu dekat dengan gembala itu. Jadi kalau kita dekat dengan gembala, pasti gembala akan mengusir serigala Bapak Ibu. Dan serigala tidak akan berani mengancam kita. Jadi jangan pernah jauh-jauh dari Yesus. Keempat dikatakan Petrus menyangkal firman Tuhan. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ketika Anda jauh dari Tuhan Yesus, maka Anda akan mulai menyangkal firman Tuhan. Ketika Anda jauh Yesus, maka Anda akan berani menyangkal kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan melupakan firman itu. 1 Timotius 4 ayat 1 berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ya, ajaran setan-setan. Hati-hati, di akhir zaman akan banyak orang menjauh dari firman Tuhan dan akhirnya mengikuti ajaran sesat dan ajaran setan-setan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jika Anda menjauh dari Tuhan, ketika Anda jauh dari Tuhan Yesus, maka Anda mulai akan menyangkal firman Tuhan ketika Anda menghadapi tekanan-tekanan hidup. Bahkan Anda akan berbalik arah dan mengikuti ajaran sesat dan ajaran setan-setan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa sekali renungan kita pagi ini.
Kelima, Petrus nyaman dengan penyangkalan dan berbuat dosa. Lukas 22 ayat 58, tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ketika Anda jauh dari Yesus, maka Anda akan terbiasa berbuat dosa dan menyangkal kebenaran. Bahkan Anda akan ada dalam zona nyaman untuk berbuat dosa selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda jauh dari Tuhan, lalu Anda mulai melupakan firman Tuhan, pada tahap berikutnya Anda mulai menyangkal dan berbuat dosa. Anda mulai nyaman di dalam penyangkalan dan penyangkalan. Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Orang yang jauh dari Tuhan akan buta terhadap kebenaran, bahkan dia akan merasa berbuat yang benar dan tidak sadar kalau yang dikerjakan adalah hal yang salah dan membawa kepada kebinasaan karena semua tidak mengenal kebenaran. Karena sudah tidak mengenal kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Jadi hati-hati Bapak Ibu, Anda akan mulai masuk pada zona nyaman untuk menyangkal kebenaran. Keenam, dikatakan Petrus lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Lukas 22 ayat 60, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah air. Jadi ketika ada orang yang menuduh Petrus adalah murid Yesus, maka mulai dia mengaku dan tidak takut, bahkan dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Itu yang terjadi ketika manusia jauh dari Tuhan. Ketika Anda jauh dari Yesus, maka Anda akan lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takut akan Allah, hormatilah raja. Jadi kita ini harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Seharusnya kita manusia takut akan Allah dibanding kepada manusia, karena firman Tuhan katakan, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjauh dari Tuhan, kita ini lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Bisa jadi kita takut kehilangan jabatan, pekerjaan, apapun namanya, karena kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Padahal Tuhan katakan kita ini harus takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan terakhir Bapak Ibu, Petrus menyangkal Yesus. Nah, ini yang luar biasa, ini yang sangat dikhawatirkan sekali ketika manusia itu jauh dari Tuhan. Lukas 22 ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ketika Anda jauh dari Yesus, maka Anda akan menyangkal Yesus atau murtad, karena Anda tidak akan kuat menghadapi intimidasi dan tekanan dari sekeliling Anda, Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 97-98, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting sekali orang Kristen dekat dengan Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, agar dimampukan untuk menghadapi kehidupan dan kesulitan yang dihadapi. Karena bersama Yesus kita sanggup menghadapinya. Bahkan dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu. Jadi bagaimana Anda bisa menghadapi kehidupan, kekhawatiran, bahkan tekanan hidup ini jika Anda jauh dari Tuhan? Tuhan katakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara dan memelihara kita. Ini luar biasa Bapak Ibu.
Ya, ini luar biasa sekali. Ya, semoga kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pagi ini membuat kita lebih lagi dan lebih lagi untuk selalu dekat dengan Tuhan, rindu akan Tuhan, rindu akan berfellowship dengan Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, sehingga kita mengenal jalan-jalan Tuhan untuk hidup kita.